sih indikator disiplin positif? Disiplin positif kapan harus kita lakukan atau kapan sudah kita lakukan tapi kita tidak tahu apakah itu sudah memenuhi indikator disiplin positif atau tidak, gitu ya. Nah, yang pertama adalah berhubungan dengan tindakan atau relate. Yang kedua, menghormati pilihan atau respectful. Nomor tiga, masuk akal atau reasonable. Dan yang keempat, membantu murid atau helpful. Sudahkah kita menerapkan yang keempat ini? Berhubungan dengan tindakan, menghormati pilihan, masuk akal, dan membantu murid. Jadi teman-teman, indikator disiplin positif itu bukan lari keliling lapangan karena mencoret buku teman, ya, tetapi mengganti atau memperbaiki buku teman yang telah dicoret. Nah, ini boleh. Atau kamu sih tidak pernah mendengarkan Bu Guru, diganti menjadi terima kasih yang sudah mendengarkan Bu Guru. Jadi kita mengganti mindset-nya, gitu ya teman-teman. Oke. Nah, bagaimana dengan ini? Saya mau kita ajak diskusi ya. Saya mau ajak diskusi. Iming-iming hadiah. Ini bagus nggak sih kita lakukan kepada murid atau tidak? Ayo teman-teman, boleh dong raise hand satu orang. Pemberian hadiah ini gimana sih? Boleh raise hand teman-teman, nanti Mbak Rere akan open mic-nya. Oke, Bu Darmawanti, silakan Mbak Re. Silahkan Ibu, Darmawanti sudah di-unmute. Oke. Ya, terima kasih. Kalau hadiah, iming-iming hadiah itu sebenarnya di satu sisi diperbolehkan, tapi tidak selamanya semuanya itu berkaitan dengan bentuk barang ya. Hadiah itu kan tidak hanya bentuk barang, bisa semacam motivasi apa-apa gitu. Dan tidak semua harus ada iming-imingnya. Pada time-time tertentu saja, sekiranya itu anak untuk memotivasi, saya kira sah-sah saja. Itu terima kasih. Sah-sah saja gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Darmawanti ya. Oke. Apa sih akibat dari sering-sering diiming-imingi hadiah? Teman-teman, ketika kita mengiming-imingi anak hadiah untuk belajar, kita konteksnya kita highlight belajar, ya. Ketika kita bicara tentang belajar dan iming-iming hadiah, teman-teman, ini sebenarnya adalah sebuah kondisi yang berbahaya. Anak-anak tidak akan muncul yang namanya motivasi internal untuk belajar dan cenderung akan menunggu-nunggu hadiahnya ada atau tidak. Belum lagi ketika kita mengimingi hadiah, ternyata kita tidak berikan. Nah, hal ini justru merusak mental anak gitu ya. Apa sih akibat sering diiming-imingi hadiah? Anak-anak benar-benar kehilangan motivasi internal. Ya, apalagi misalkan saya masuk, saya selalu memberikan iming-iming hadiah. Si B masuk tidak pernah. Nah, itu akan menjadi ritme percakapan atau bahkan mengubah gaya meresponnya anak-anak di dalam kelas. Maka sebaiknya ini kita hindari. Loh, tetapi Bu Elina, semua orang kan suka hadiah gitu ya. Semua orang suka hadiah. Teman-teman, sebaiknya dihindari ini di dalam kelas gitu ya. Tetapi kalau kita ingin kasih surprise boleh, bukan dengan mengiming-imingi hadiah gitu ya. Nah, berbagai fenomena bahwa kita sering melihat bahwa anak-anak ini sehari-harinya di kelas kita sering menerima hukuman. Sekarang saya mau bawa teman-teman kepada beberapa berita, ya, teman-teman. Viral, video perundungan siswa SMP di Cilacap, korban dipukul hingga diseret. Ini gali motif siswi SD lompat dari lantai 4 gedung sekolah. Polisi periksa guru hingga teman sekelas. Nah, apa sih hubungan bully dengan disiplin positif? Ini yang menarik. Sadarkah teman-teman bahwa ternyata kasus bully dan perundungan itu tinggi sekali di sekolah? Nah, apa hubungan bully dengan disiplin positif? Kita mau lihat. Teman-teman, ternyata bullying ini juga bisa terjadi karena kita sering di kelas itu justru melakukan pembulingan. Contoh, sama anak-anak. Ketika anak melakukan kesalahan, kita mengatakan, bodoh kali kau, nggak bisa kau kerjai. Kita memberikan hukuman. Nah, ternyata teman-teman, anak-anak akan mengambil yang namanya sisi traumanya dan menyimpan dendam di hati, atau bahkan jadi malu.
Nah, perasaan ini harus disalurkan atau mungkin akan disalurkan anak ke siapa? Ke orang yang dianggapnya jauh lebih lemah. Siapa orang yang dianggap anak jauh lebih lemah? Bisa jadi teman sekelasnya yang pendiam, yang lemah. Bisa jadi adik-adik kelasnya, teman-teman. Dan inilah yang akan memicu yang namanya mengarah kepada bully. Jadi teman-teman, ternyata energi yang kita berikan itu adalah energi negatif ketika kita memvonis anak, dan anak bisa meneruskan energi positif itu ke teman yang dianggapnya lebih lemah. Ya, teman-teman. Jadi dengan ketika kita membudayakan disiplin positif yang sesuai dengan Merdeka Belajar, maka kita tidak akan melakukan hal yang demikian dengan murid, dan murid bisa saja jadi tidak melakukan bully. Gitu ya.